Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya lagi, Donan, bersama Wahana Aja Bisnis pada topik kita yang berjudul risiko. Sebelumnya, bagi yang baru kali pertama berjumpa saya, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Inilah profil singkat daripada saya. Ini. Oke, sahabat Wahana Ajar Bisnis. Topik hari ini adalah mengenai risiko. Dan ada tulisan di depan kita semua yang berbunyi, risiko selalu ada. Benar, tidak ada suatu kegiatan apapun, mohon maaf, yang tidak mengandung risiko. Walaupun mungkin hal-hal kecil yang barangkali kita tidak pernah menduga ya. Seperti misalnya tidur. Wah, tidur tuh enak. Tapi berapa banyak orang yang meninggal dunia di kala tidur? Tiba-tiba terkena serangan jantung atau asma ketika tidur. Sehingga meninggal dunia. Kemudian ya, makan. Sebut saja makan makanan ringan. Kan? Tapi berapa banyak orang yang keselak ya, makan bakso gitu. Tiba-tiba tertelan dan nyangkut di tenggorokan sehingga tidak bisa bernapas. Sehingga hampir saja mengakibatkan kematian. Jadi hal-hal yang sepele itu pasti ada risiko. Apalagi bisnis. Ya, bisnis itu tidak mungkin tanpa risiko. Sama juga ketika ada bencana alam. Walaupun secanggih apapun mitigasi bencana, risiko pasti ada. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi jumlah korban jiwa seminimal mungkin, ya, dengan adanya mitigasi bencana yang profesional. Dan kalau dari sisi bisnis adalah kalau kita tidak bisa mencapai laba maksimum, pasti kita rugi minimum atau jika dimungkinkan itu tidak sampai rugi, break even. Balik modal saja, ya. Apalagi di era yang sekarang ini yang eh, banyak persaingan dan lain-lain. Oke, kita bicara risiko, inovasi tanpa risiko. Tidak mungkin. Mirip-mirip kata seorang pelawak yang terkenal. Ya. Yang penting bukan menghindari, tapi mengelola. Ya, mengelola risiko. Sama juga dengan kita memimpin perusahaan. Mana ada perusahaan yang tanpa dinamika, tanpa ada konflik? Enggak. Makanya ada konflik manajemen. Konflik itu bukan dihindari, tapi dikelola. Manajemen risiko menjaga proyek inovasi tetap di jalur yang tepat. Ini risiko inovasi datang dari banyak arah. Misalnya risiko teknis, mesin rusak, mesin sudah out of date, produk yang kita jual ternyata sudah bukan tren pasar lagi. Itu dari risiko pasar. Risiko regulasi, MBG, makanan bergizi gratis. Itu kasihan itu kantin-kantin itu. Kantin sekolah kan ada makanan bergizi gratis. Kantin sekolahnya menjadi agak sepi. Ya, karena para siswa lebih mendapatkan
makanan gratis. Kemudian resiko eksternal, resiko yang datang dari luar, mmm, apa namanya, perusahaan ya, seperti kriminalitas, kemacetan lalu lintas, dan risiko-risiko eksternal yang berupa force major seperti bencana alam. Semakin kita sumbernya, semakin siap kita hadapi. Saya dulu ya, waktu masih mahasiswa, saya pernah lewat suatu kawasan industri. Terus saya lihat ada pabrik kecil yang dibuat bukan dari tembok permanen, tapi dari apa ya, mungkin gypsum atau asbes, saya kurang tahu persis ya, cara teknisnya ya. Waktu itu saya karena kurang memiliki pengetahuan, saya menganggap bahwa, "Ah, ini pabrik nggak bonafit ini, ini pabrik kok bentuknya kok, apa namanya, seperti, apa ya, seperti rumah-rumah, apa, rumah-rumah kumuh gitu loh." Tidak seperti rumah kumuh banget sih, tapi yang jelas tidak sekeren pabrik-pabrik semen misalnya ya, pabrik semen atau pabrik mobil. Tapi setelah saya belajar mata kuliah manajemen operasional, saya baru tahu bahwa pabrik itu ada 3 macam. Ada pabrik permanen, ada semi permanen, ada pabrik yang, eee dinamis ya, artinya bisa berpindah-pindah atau berubah-ubah, layout atau aspek teknis secara cepat gitu. Setelah saya belajar itu, saya baru ingat bahwa pabrik yang pernah saya lewati di kawasan industri dulu, ketika saya masih mahasiswa semester awal itu, perusahaan asing yang cukup terkenal, tapi saya lupa namanya, karena itu sudah 30 lebih tahun yang lalu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau menginvestasikan bangunan, mesin yang mahal dan permanen. Kemungkinan produk yang mereka ciptakan atau yang mereka buat itu bukan produk yang tahan lama atau, dari sisi tren ya, dari sisi tren pasar itu produk yang bisa bertahan, lama di mata konsumen. Jadi produk yang harus melakukan inovasi terus-menerus. Oleh karena itu tidak perlu pabrik yang terlalu besar, mungkin tidak perlu membeli mesin yang terlalu canggih dan mahal, tapi adaptif. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini analogi sederhananya ya, karena saya waktu itu melihat sebagai orang awam. Oke, mmm, mulai dari identifikasi, gunakan pendekatan ISO 31000. ISO 31000 itu apa sih? ISO 31000 itu adalah standar yang diterapkan oleh organisasi, ISO ini, yang bermarkas di Swiss ini, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Salah satunya adalah tentukan konteks project, tentukan semua risiko, nilai dan urutkan. Semacam kayak membuat skala prioritas gitu. Jadi kita hitung dari yang risiko yang tertinggi sampai yang paling rendah. Sebanyak yang kita bisa, eee, apa namanya, deteksi lah ya. Kita tidak bisa kelola risiko yang tidak kita sadari. Sebagai contoh misalnya ya, ini mohon maaf ini, saya punya teman dulu ya, 2 orang. Mereka tuh percaya banget dengan klinik. Jadi salah satu mengelola risikonya ini takut nanti kalau kita diguna-gunai atau disantet dari jarak jauh gitu kan, cara gaib gitu. Maka kita perlu menjaga. Kita berdua itu suka banget dengan itu namanya keris ya. Keris itu ada isinya katanya, yaitu makhluk gaib yang konon dipercayai bisa menahan risiko serangan gaib. Nah, kalau yang begini-begini ini mungkin di luar konteks ya, di luar konteks apa yang kita bicarakan sekarang, kita sekarang lihat sesuatu yang logis saja. Sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita deteksi, bisa kita, apa namanya, kelompokkan dan tentunya kita kelola, kita antisipasi, kita minimalkan risiko itu seminim mungkin. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, matriks risiko ya, bantu prioritaskan, tidak semua risiko sama pentingnya. Seberapa besar dampaknya?
seberapa sering terjadi? Merah artinya perhatian utama, hijau tetap dipantau. Nah, misalnya saya ingat ya waktu dulu saya pernah bekerja di sebuah daerah di Jakarta Timur ya, Kampung Melayu namanya. Itu sebelum dibuat banjir kanal, itu tiap musim hujan pasti banjir. Ya, mulai dari banjir setumit, lama-lama seperti seorang dewasa, sepaha, sampai rumahnya tenggelam. Sehingga eh, resiko seperti itu sering terjadi. Akibatnya apa? Hampir semua rumah di daerah Kampung Melayu itu tingkat 2. Tingkat 2 dan barang-barang yang berharga itu ditaruh di tingkat 2. Yang tingkat 1 tuh seperti garasi aja. Dan pertama kan juga kayak gitu. Saya waktu itu heran, saya pernah berkunjung ke rumah teman kantor gitu ya. Itu, dia tuh usaha nasi uduk. Ternyata dapurnya itu di lantai 2. Nah, untuk menghindari kalau banjir. Stok makanannya kan bisa bisa basi ya kalau kena air banjir. Tapi membeli tanpa risiko, dengan letakkan dapur di lantai 2 dengan ventilasi udara yang terbatas, itu risiko kedua muncul, yaitu kebakaran. Nah, jadi memang ya tadi yang saya bilang, risiko nol itu nggak ada, selalu ada dan risiko. Mau dari risiko yang satu, mau risiko yang lain. Pintar-pintar saja kita ngelola. Ya, makanya banjir dan kebakaran itu bisa katakan merah. Otomatis kalau terjadi banjir, omset itu turun, omset turun. Berarti biasanya kalau ada banjir banyak pihak-pihak yang berkepentingan ya, maupun pihak-pihak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab tentunya pemerintah daerah, Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur ya, yang pihak-pihak berkepentingan, partai politik atau orang-orang ya, yang ingin melakukan pencitraan agar terpilih pada pemilihan umum ya, itu sering memberikan bantuan, makanan dan lain-lain. Nah, otomatis karena dapat makanan bantuan, oh itu masih hidup ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang simple ya, simple sekali dan saya tidak bisa memetakan semua risiko karena itu hanya contoh-contoh kecil dan teman-teman, sahabat-sahabat wahana ajar bisnis yang saya hormati itu tentu bisa memetakan sendiri risiko-risiko bisnis yang sering dihadapi oleh Anda semua. Nah, mitigasi risiko ada 4 opsi. Hindari, kurangi, alihkan, terima. Bukan soal hilangkan semua risiko, tapi pilih strategi yang paling rasional. Misalnya, mah tingkat gula untuk menghindari banjir. Untuk menghindari kebakaran, nah itu eh, tingkat 2-nya atau tingkat 3-nya itu harus ada tangga darurat. Harus ada alat pemadam api ringan atau sumber air, ya kan? Atau misalnya dapurnya dibuat di lantai 2 atau lantai 3 yang bisa dibuka dan ditutup. Ketika sedang masak dibuka, ketika hujan ditutup, kan seperti itu. Nah, itu kan semuanya harus kita antisipasi. Nah, ketika hujan lebat dan terjadi banjir, ya mau nggak mau ya stok stok makanan yang kita jual harus kita kurangin jumlahnya. Sesuaikan dengan jumlah customer yang kita prediksi akan membeli. Ya namanya juga bisnis ya, pasti ada up dan down ya, dan naik dan turun kira-kira. Ya mungkin kita tanpa risiko. Oh, kata cuaca baik pun ya, musim kemarau, orang yang lalu lalang di Kampung Melayu ini jarang padat sekali ya, daerah penduduk orang lalu lalang itu luar biasa banyaknya. Apakah itu yakin produk kita akan laku terjual pasti habis tiap hari? Enggak juga. Ya, inovasi, mitigasi risiko adalah bagian dari usaha. Jadi kan tentu saja Tuhan yang akan memberikan rezeki. Tapi paling tidak usaha itu adalah suatu hal yang wajib kita lakukan. Eh, Kita belajar dari Google Glass, ya. Google Glass, maaf. Kacamata yang diproyeksikan akan sukses karena eh, dia membantu kita untuk ya seperti komputer lah, Google Glass itu. Tapi faktanya penerimaan publik terhadap Google Glass itu tidak tidak seperti yang diharapkan.
Karena ada satu risiko yang mungkin tidak mereka eh, perhitungkan, yaitu resiko sosial, privasi dan penerimaan publik yang kurang dengan adanya Google Glass itu. Khawatirkan itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ya yang orang-orang yang tidak beretika untuk mengambil untungan seperti pelecehan seksual atau mungkin hal-hal yang sifatnya pornografi dan porno aksi atau privasi-privasi lainnya yang mungkin tidak berhubungan dengan kegiatan porno aksi atau pornografi tapi sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan publik. Jadi risiko non teknis kadang justru yang paling menentukan. Kalau soal canggih, wah luar biasa canggih. Sama kayak di Indonesia. Nah, ya, bagi orang Indonesia membayangkan apa Google Cars yang tanpa pengemudi. Saya pikir di Indonesia ini, pengetahuan saya pribadi ya, mungkin saya salah. Ini yang berani menguji cobakan mobil tanpa pengemudi di jalan raya umum. Ini kalau di tempat-tempat kosong, tempat-tempat latihan latihan mobil yang minim atau minim risiko atau tidak ada orang ya mungkin orang bisa dicoba. Tapi kalau di daerah padat, kendaraan, apalagi daerah macet, banyak tikungan, banyak jurang, wah, nggak mungkin rasanya. Ya, walaupun secara teknis sangat mungkin dengan teknologi yang makin canggih itu tinggal tahan penuh. Pesawat dengan pilot otomatis saya sudah ada lama kok ya. Mobil yang relatif tidak secanggih pesawat kok belum mulai. Gitu. Ya kan kompleksitasnya lebih tinggi daripada lalu lintas udara yang relatif lebih sepi ketimbang lalu lintas darat. Risiko itu dinamis, risiko itu berubah. Maka solusinya adalah kelola secara lincah, secara agile, agility, lincah. Risiko di tiap sprint, tiap gerakan dan inovasi yang kita lakukan, kita harus memberikan risiko. Ketika kita mengeluarkan produk-produk atau varian-varian baru, kita petakan lagi risikonya. Ketika kita pindah tepat ya, walaupun katanya tempat yang sebelumnya tidak terlalu strategis, kita pindah ke yang tepat yang lebih strategis. Jangan lupa tempatnya mungkin lebih strategis, tapi tempat yang strategis itu memancing lebih banyak saing. Otomatis resikonya juga lebih tinggi. Ya. Maka kita perlu melakukan proyek inovasi adaptif di semua cuaca, di semua tempat, di semua zaman, di semua customer yang menjadi target market kita. Sehingga kalau istilah sekarang SDGs, Sustain Development Goals ya, bertahan proyeknya, hanya buka sebentar terus. Pertanyaan kritis, apa risiko terbesar di proyek Anda saat ini? Apakah strategi mitigasinya sudah dirancang, dijalankan, dan dievaluasi? Risiko yang dibiarkan bisa berubah jadi kegagalan. Apa risiko terbesar di proyek Anda ya? Hanya Anda menjual makanan yang basah. Risikonya tentunya satu adalah nggak laku, ini makan basi mau diapain? Mitigasinya sudah dirancang. Solusinya apa? Apa yang eh, sahabat wahana ajar bisnis lakukan terhadap makanan-makanan yang tidak laku? Itu mana caranya agar jika sudah menjelang sore, menjelang tutup masih nggak laku? Ya, kalau di retail supermarket itu biasanya kalau produk-produk yang hampir mendekati kadaluarsa terus itu istilahnya dijual dengan banding package ya misalnya buy one get one free atau diskon gede-gedean agar supaya cepat habis. Kalau sudah expired kan sayang gitu. Seperti itu. Ya itu tentunya tiap-tiap bisnis punya nature ya, punya ciri khas sendiri yang harus diantisipasi oleh pemilik atau manajer dari pemilik bisnis tersebut. Ya. Bagaimana tuh? Manajemen risiko bukan penghambat inovasi, ia memberi ruang aman untuk bereksperimen. Semakin kita siap, semakin jauh inovasi bisa melangkah. Ya sama saja dengan kalau kita nonton di film ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh orang-orang laboratorium ya, orang-orang sains itu kan. Ya, durasi Pak film ya. Jadi memang tempatnya sengaja dibuat jebol supaya rame gitu. Sehingga dinosaurusnya bisa
luar ya. Tapi kan sesungguhnya kalau tidak ada oknum yang bermain, tingkat resikonya tuh relatif rendah, aman. Rambutnya sangat tebal, sinarnya sangat kuat, dialiri listrik yang bervoltase tinggi, ya. Jadi semuanya itu resikonya minim ya, tapi kan memang sengaja dibikin rame. Ya artinya dengan adanya faktor keamanan yang maksimum seperti itu, bukan menghambat inovasi, justru membuat kita menjadi lebih aman. Kita bisa menciptakan produk-produk atau varian baru, bukan cerita Jurassic ya, kita cerita lab misalnya lab-lab senjata gitu ya. Jauh dari lingkungan perumahan, jauh dari apa namanya, dan lain-lain, yang dikenakan juga aman. Kan semuanya supaya orang yang bekerja tuh lebih, saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan jumpa lagi pada topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.